Apa jadinya kalau saya bilang, korupsi di Indonesia bukan soal moral, tapi soal sistem yang membentuk kita sejak kecil. Korupsi bukan lagi kejahatan, tapi dianggap cara hidup. Di video ini, kita bongkar alasan tersembunyi kenapa korupsi seakan mustahil dihentikan. Kenapa orang bisa korupsi terang-terangan, dan kita diam saja. Dari kecil, kita sering lihat orang tua nyogok guru, pejabat, atau calo. Lama-lama, kita anggap itu biasa. Dalam psikologi sosial, ini disebut normalisasi perilaku menyimpang. Ketika satu generasi melakukannya tanpa dihukum, generasi berikutnya meniru. Kita bukan cuma korban, tapi penerus budaya itu. Gaji pegawai negeri, guru, bahkan polisi seringkali nggak cukup buat biaya hidup. Tapi di sisi lain, ada tuntutan sosial. Rumah bagus, acara mewah, gengsi keluarga. Inilah jebakan sistemik. Bukan semua koruptor jahat. Banyak yang terpaksa memilih bertahan. Saat kita bayar uang lebih buat percepat urusan, kita korupsi. Tapi karena semua orang melakukannya, kita merasa, ya wajar aja. Inilah penyakit sistemik. Korupsi mikro yang dilakukan berjamaah. Kita mengutuk korupsi besar, tapi tanpa sadar, kita pelihara yang kecil-kecil. Maju jadi caleg atau kepala daerah bisa butuh miliaran. Kalau mereka menang, itu dianggap modal usaha yang harus balik. Maka begitu menjabat, dimulailah proyek fiktif, markup, dan suap. Korupsi bukan efek samping, tapi bagian dari strategi. Perubahan dimulai dari hal kecil. Nol toleransi terhadap pungli, nggak main titipan, dan berani lapor. Tapi juga dari sistem yang lebih adil, gaji layak, pendidikan karakter, dan transparansi anggaran. Kalau enggak, kita akan terus jadi korban dan pelaku di waktu yang sama. Sekarang kamu tahu rahasianya. Korupsi bukan soal individu jahat, tapi budaya yang dibentuk bersama. Jangan cuma nonton, share video ini, dan mulai gerakan kecil. Lawan korupsi dari lingkaran terkecilmu. Subscribe untuk video edukatif lainnya. Komentar, menurut kamu, solusi paling nyata lawan korupsi apa? Share ke grup WhatsApp dan media sosial.